Ta'lim halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Kila man arada ayyurghima anfa aduwihi falyukarrir hadha syi'ra unshidtu idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman wa taqtulahu ghamman wa tahruqahu hamman farum lil ula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman. Masih di dalam pasal ya bisyafaqati wan nasihah ya, dalam pasal tentang berkasih sayang dan saling menasihati ini dalam ketika menuntut ilmu gitu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus ada di dalam dirinya apa? Penuh dengan apa? Kasih sayang dan saling menasihati. Jadi jangan sampai apa bahasa kitanya, orang yang lagi nuntut ilmu itu bekia-kiaan, apa bekia-kiaan? Bermusuh-musuhan kan gitu. Harus menjaga dirinya daripada asyafaqah wan nasihah ya. Jadi jangan ada apa namanya ghairu hasidin, jangan ada sifat apa hasud di dalam diri orang yang sedang menuntut ilmu. Nah ini ketika memang dia punya apa namanya, punya musuh ya, andai kata dia punya musuh gitu. Di sini kila dikatakan man arada ayyurghima anfa aduwihi ya. Ini dikasih ibarat tuh, maksudnya apa? Saking dia punya musuh dan dia pengen menghabisi musuhnya itu. Jadi kila man arada ayyurghima anfa aduwihi, jikalau engkau ingin menebas gitu, memutuskan batang hidung musuhmu gitu ya, musuhnya, karena saking apanya dia, saking bencinya sama musuhnya gitu, karena ada kedengkian di dalam hatinya. Itu tadi kan orang yang nuntut ilmu itu harus apa? Jangan sampai ada hasud di dalam dirinya, benci sama orang, saking bencinya luar biasa gitu. Jadi kalau orang nuntut ilmu, kalau bisa jangan sampai ada apa? Timbul apa? Rasa benci di dalam dirinya, enggak, hilangin itu rasa benci. Gitu. Jadi enggak akan ada dapat dia keberkahan ilmu kalau di dalam hatinya masih ada kebencian itu. Jadi man arada ayyurghima anfa aduwihi, jikalau dia ingin memutuskan batang hidung musuhnya karena saking bencinya itu, falyukarrir hadza syi'ra, maka baca ulang-ulanglah syair ini. Nah, diajarin sama Tuan Musannaf ini. Maksudnya apa? Falyukarrir hadza syi'ra wa unshidtu idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman. Ya. Jikalau engkau berkeinginan untuk mendapati musuhmu itu apa? Ragiman, apa ragiman? Terhina lah. Ya, musuhnya jadi terhina tuh. Wa taqtulahu ghamman, dan juga engkau ingin membunuh apa? Musuhmu itu dengan keadaan yang apa namanya, terbunuh dengan keadaan susah dah, menderita kan gitu, ghamman. Wa tahruqahu hamman, dan juga terbakar derita lah dia gara-gara kita apa ini, kita siksa itu musuh kita. Farum lil ula wazdad minal ilmi. Nah ini kata Tuan Musonib, disuruh ulang-ulang nih baca syair ini kalau kita lagi benci sama orang gitu ya, saking bencinya kayak apa tahu dah ya. Sedangkan kita adalah seorang yang sedang menuntut ilmu ya. Orang yang menuntut ilmu mesti jauh dari perasaan apa benci terhadap orang lain. Kita bencinya kayak apa tahu dah. Bahkan ketika itu di sini disebutkan idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman, jikalau engkau punya keinginan mendapati musuhmu itu kalah kan gitu, menderita kan gitu, terhina, taqtulahu, terbunuh ya, ghamman, secara menderita, wa tahruqahu hamman, farum lil ula wazdad minal ilmi, maka caranya capailah kemuliaan dan tambahinlah ilmu. Itu doang tuh diajarin. Jadi kalau misalkan dia
dalam diri kita gitu, rasanya kayak apa tahu nih, kita gedeg buat sama orang itu, gedeg buat sama dia itu, benci dah kayak apa tahu. Kata Tuan Musonib, sedangkan dia sedang lagi nuntut ilmu, baca ulang-ulang ini syair. Kalau engkau ingin mendapati musuhmu itu kalah, terbunuh, terhina dan gitu, terbunuh derita dan gitu, maka apa? Farum lil ula wazdad minal ilmi, capailah kemuliaan dan tambahin terus apa? Ilmu. Maksudnya apa? Rajin lagi ngajinya gitu, tambahin ilmunya, bukan menambahin kebencian kepada orang lain, tapi apa? Tambahin ilmu dengan terus belajar gitu. Innahu manizdada ilman gitu. Karena sesungguhnya manizdada ilman, bagi siapa saja yang bertambah ilmunya itu, zada hasiduhu ghamman, maka akan bertambah bagi orang-orang yang hasud jadi apa? Ghamman. Justru masalah dia yang apa? Tersiksa itu. Jadi musuh-musuh kita itu akan tersiksa. Ketika apa? Manizdada ilman, kita tambahin ilmu kita terus dengan apa? Istiqomah, belajar terus gitu. Pasti akan apa? Zada hasiduhu ghamman, maka akan bertambah bagi orang-orang yang hasud kepada diri kita itu apanya? Kedengkiannya itu, hasudnya itu kepada kita justru akan menambahkan kepada dirinya, akan kesusahan. Jadi apa? Karena hakikatnya ketika ada orang yang menambah ilmunya, ya rajin dia mengaji, menuntut ilmunya itu, karena hakikatnya bila yang didengki, orang yang didengki itu justru akan bertambah ilmunya. Kita didengki sama orang, kita dihasudin sama orang, terus kita terus tetap istiqomah ngaji kita, itu akan bertambah ilmu kita. Tuh, keberkahan ilmu salah satunya di situ. Tuh. Makanya dalam hal ini kita selalu diingetin bagaimana ketika orang nuntut ilmu itu penuh dengan apa? Asyafaqah wan nasihah, penuh dengan kasih sayang dan nasihat, saling menasihati. Jangan sampai orang yang nuntut ilmu itu apa? Di dalam dirinya nggak ada sifat apa? Kasih sayang gitu. Yang ada hasud, dengki, ya benci kepada orang lain. Bahkan kebenciannya itu ingin ngapain? Menghabiskan itu apa? Menghancurkan lawan, ya jangan. Makanya lagi nuntut ilmu. Justru kalau lagi nuntut ilmu, farum lil ula, maka apa? Capailah apa? Kemuliaan. Dengan cara wazdad minal ilmi, tambahin terus apa? Ilmu. Tuntut terus ilmunya. Wazdad minal ilmi. Innahu manizdada ilman, karena sesungguhnya orang yang bertambah ilmunya itu zada hasiduhu ghamman, justru akan bertambah kepada orang-orang yang hasud kepada dirinya apa? Ghamman, kesusahan, penderitaan. Itu. Ini kan terjadi juga nih. Artinya apa? Ketika orang punya rasa benci di dalam dirinya, sehingga apa? Susah sekali dia mendapati keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Gitu. Kalau ada yang bilang kan musuhnya orang alim kan itu. Ada yang bilang bukan begitu hakikatnya. Kan itu ada yang bilang musuhnya orang alim. Wah, gara-gara dia nih gue berkurang jamaah gue gitu. Wah, nggak juga, ya jangan. Justru apa? Berarti yang masih punya pemikiran seperti itu, ya dia dulu mungkin belum baca bab ini dalam bab Ta'limul Muta'alim, kan ada. Karena asyafaqah wan nasihah ini adalah hal yang wajib bagi orang yang sedang apa? Menuntut ilmu. Gitu. Kila alaika an tashtaghilla bimasalihi nafsika. Nah, dikatakan lagi bahwasanya alaika, wajib nih hukumnya bagi kamu, bagi siapa? Orang yang sedang menuntut ilmu. Ngapain? An tashtaghilla, untuk menyibukkan diri dengan apa? Bimasalihi nafsika, dengan kebaikan-kebaikan dirinya. Yang kita sibukin adalah memperbaiki diri kita. Bimasalihi nafsika la biqahri aduwika, bukan ngapain? Bukan malah menghancurkan musuh-musuhmu gitu. Jadi sibuk dia ngapain? Mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Mencari-cari keburukan orang lain. La biqahri aduwika.
Jadi ada kewajiban bagi kita untuk ngapain? Menyibukkan diri kita dalam rangka memperbaiki diri kita masing-masing. Bimasalihi nafsika. Jadi nggak usah diurusin orang lain. Lah kita juga belum bener, kita juga belum beres, kan gitu. Ngurusin orang. Tayamum juga belum bisa. Tayamum pakai mandi debu kemarin tayamum. Gitu. Ya kemarin pertanyaannya jempolnya dibungkus, ya kakinya. Terus yang ditayamumin yang mana katanya? Kakinya tayamum. Berarti kan belum tahu itu tayamum. Ya kita tayamumnya belum tahu, tapi udah mau ngurusin apa? Ya ngurusin orang lain. Dan ya, kita tuntut aja apa yang menjadi hal-hal yang utama buat diri kita. Ya apalagi berkenaan dengan urusan ibadah kita. Kita benerin dah wudhu kita, sholat kita, dan gitu, ibadah kita. Gitu. Kalau bicara perkara-perkara yang lebih daripada itu, justru akan menjauhkan kita daripada keberkahan ilmu kita. Jadi alaika an tashtagilla bimasalihi nafsika, bahwasanya ada kewajiban kita menyibukkan diri untuk memperbaiki diri kita. Karena nggak ada perintah kita untuk lebih baik daripada orang lain, nggak ada. Ada perintahnya apa? Kita disuruh lebih baik daripada diri kita di masa yang lalu dengan masa yang sekarang, kan gitu. Barang siapa yang hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung, gitu. Sama aja, sama nih. Ada orang yang hari-harinya itu sama dengan hari kemarin, itu rugi. Lalu kalau dia lebih buruk bagaimana? Dilaknat. Tuh. Perkataan begitu. Jadi man kana yaumuhu khairan. Ya, perkataan itu yang utama. Hari-harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Fahuwa rabihun, dialah yang beruntung. Sama aja apa? Rugi, apalagi lebih buruk, kan gitu. Makanya sekarang kagak usah ngiat-ngiat yang kemarin dah, yang kemarin udah dah, biarin aja dah, kan gitu. Sekarang bagaimana kedepannya ini? Bimasalihi nafsika la biqahri aduwika. Kadang-kadang kita justru emang masih terjebak dengan selalu membicarakan apa? Ya, aib, ya, mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Kita sibuk dengan apa? Bi'uyubi ikhwanika itu. Dengan aib-aibnya apa? Saudara-saudaramu. Tapi dia tidak pernah melihat, ya, wala tarawna binafsika. Dia tidak pernah melihat aibnya sendiri. Nah, ini diperintahin. Orang lagi nuntut ilmu jangan sampai apa? Ada di dalam dirinya senantiasa menyibukkan tentang urusan apa? Urusan orang lain. Kewajibannya antashtagila bimasalihi nafsika la biqahri aduwika. Itu. Karena apa? Fa idza aqamta. Ya, jikalau engkau berdiri tegak, istiqomah gitu ya. Untuk ngapain? Masalihan nafsika. Jikalau engkau berdiri tegak untuk senantiasa memperbaiki dirimu, tadammana dzalika, itu udah menjadi apa? Include, otomatis kan? Kalau yang kita lakukan adalah senantiasa memperbaiki diri kita, tadammana dzalika qahra aduwika. Dengan sendirinya itu juga akan menjatuhkan musuh-musuhmu. Itu. Jadi nggak usah lagi nyari-nyari kesalahan orang. Jadi nggak usah lagi kita mencari-cari keburukan orang gitu. Kita cari kelemahannya di mana. Nggak usah. Kita perbaiki diri kita terus dengan memperbaiki. Dengan sendirinya nanti akan terbuka apa tuh? Ya, aib-aib atau celah daripada kesalahan-kesalahan musuh-musuh kita, orang-orang yang senantiasa hasud sama diri kita. Tuh. Tapi kan memang udah menjadi apa? Ya, naluri kita ya begitu. Kita pengennya apa? Kita pengen lebih baik nih, tapi kita cari dulu apa? Kesalahan orang, bukan mencari kesalahan atau aib yang ada dalam diri kita. Kita pengennya lebih baik nih, tapi dia biasanya ngapain ya? Gitu. Wah, dia biasanya itu tuh. Nah, kita cari yang bukan seperti kayak dia. Lah, nggak akan kita itu lebih baik dari dia atau dari orang lain. Karena perintahnya adalah antashtagilla bimasalihi nafsika. Kita perbaiki, kita sibukkan untuk memperbaiki diri kita dulu, kan gitu. Kalau itu kita lakukan, fa idza aqamta masalihan nafsika, jikalau itu sudah engkau lakukan dalam rangka memperbaiki dirimu, tadammana dzalika qahra aduwika.
dengan sendirinya tadamman itu udah meliputi itu. Ketika yang kita lakukan adalah memperbaiki diri kita, dengan sendirinya itu akan apa? Qahra aduwika, itu akan menghancurkan musuh-musuhmu. Jadi nggak usah dicari-cari aib orang, kesalahan orang gitu. Justru yang kita cari adalah kesalahan dan aib kita, lalu kita perbaiki. Dengan sendirinya musuh-musuh kita itu akan apa? Akan menjauh. Orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, orang-orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan kita, ingin menjatuhkan kita, itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini kan bicaranya udah apa nih ya? Tasawuf ya, tinggi sekali gitu ya. Kita kadang-kadang tertipu dengan hal-hal yang sifatnya zahir gitu. Jadi kalau kita bisa memperbaiki diri kita itu dan kita tahu bagaimana hakikatnya, ketika kita harus mencari dulu kesalahan atau aib orang lain, ya salah itu mah. Harusnya apa? Antashtagila bimasalihi nafsika. Yang lebih utama adalah kita perbaiki aja udah diri kita. Udah kita mengaji aja dah. Kita ngaji, kita istiqomah kan gitu, silaturahim dan lain sebagainya. Nggak usah melihat bahwasanya hakikatnya orang lain itu mendingan gua daripada dia kan begitu. Jangan. Aja kan selalu begitu, mendingan gua masih suka datang juga ngaji walaupun jarang-jarang daripada dia nggak sama sekali. Ya jangan, nggak usah. Justru apa? Gua kadang masih jarang-jarang nih, bagaimana biar sering kan begitu. Kadang-kadang kita pengennya apa? Kita merasa itu lebih baik gara-gara melihat aib orang. Ya jangan. Kita itu merasa lebih baik kalau kita lihat diri kita yang sebelumnya. Jangan melihat diri kita baik itu gara-gara melihat celah orang lain. Lah iya, kalau ngelihatnya celah orang lain, kalau melihatnya adalah kebaikan orang lain, ya kita kagak ada apa-apanya. Nah, makanya harusnya apa? Kita lihat diri kita, kebaikan diri kita yang sebelumnya itu. Tapi emang udah umumnya begitu sih kita. Lah masih mendingan gua kan gitu. Lah gua mah sebulan ya ada 2 kali dia datang. Oh dia mau udah beberapa bulan nih kagak datang-datang. Ya sama aja, kita juga sama aja jadinya. Jangan gitu. Hakikatnya antashtagilla gitu ya bimasalihi nafsika. Udah sibukin aja diri kita. Andai kata emang kemarin kita ada celah, ada kesalahan, ada khilafan, ya sudah. Karena apa? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi. Lihat aja udah. Kesalahan-kesalahan yang lalu itu jangan sampai diulangin. Itulah yang termasuk orang-orang yang beruntung. Ya kalau sama rugi tuh. Hari-harinya sama gitu ya. Sama kemarin. Maka dia apa? Rugi. Tapi kalau hari-harinya lebih buruk, dilaknat dia. Ya jangan sampai dah tuh. Ya kalau bisa kita termasuk orang-orang yang senantiasa antashtagilla bimasalihi nafsika, yakni senantiasa kita menyibukkan diri kita dalam rangka memperbaiki. Ya, dalam urusan apa? Ya semuanya. Urusan ibadah kan gitu, urusan nuntut ilmu, urusan bergaul dan sebagainya. Ini kan khawatir sekali nih. Ya, kita khawatir sekali karena apa? Ya, lagi masa tahun politik ya. Politik ya. Gara-gara politik kita jadi urusan-urusan yang lain ke bawah-bawah. Padahal urusan politik kan nomor berapa tahu ya. Kita nggak ada urusan politik aja kan. Padahal hakikatnya terus berjalan. Ya, ngaji kita terus jalan, silaturahim kita terus jalan. Sempit sekali kalau misalkan gara-gara urusan politik lalu dibawa-bawa tentang masalah apa? Silaturahim, masalah pengajian dan sebagainya. Sempit banget pemikirannya, nggak usah. Karena mau bebas aja. Kalau pilihan mah itu adalah hati nurani. Kalau masing-masing punya pilihan silahkan. Kalau kita ada perbedaan pilihan, jangan sampai merusak daripada ukhuwah kita gitu. Wajar aja beda pilihan. Ya lagi-lagi emang kadang kita, lu milih apa sih lu? Beda sama gue. Nah, jangan. Ya kadang perbaiki diri kita aja udah. Itu antashtagilla bimasalihi nafsika. Ya udahlah. Senantiasa sibukkan diri kita untuk memperbaiki diri kita agar bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan lebih baik dari orang lain. Justru malah kalau Rasulullah ngajarin apa? Rasulullah itu saking luar biasa akhlaknya, selalu memandang bahwasanya orang lain itu lebih baik daripada diri Rasulullah. Itu yang susah kita. Nah, ya. Bahwasanya khairan ya. Khairan min orang itu lebih baik dari saya. Kan susah banget begitu.
Susah kita punya sikap bahwasanya orang lain itu lebih baik daripada saya. Susah banget dah. Yang ada juga kita apa? Pengennya apa? Atau perasaan kita selalu apa? Saya itu lebih baik dari dia. Nabi itu nggak pernah begitu. Nabi itu selalu punya anggapan orang lain itu lebih baik daripada dia. Gitu. Ya sampai-sampai itu cerita yang masyhur, ada satu amalan Rasulullah yang belum pernah terungkap ya, terekspos ketika itu, sehingga ketika Rasulullah meninggal baru diapain? Baru diekspos. Dan itu pun ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar gitu. Abu Bakar bertanya kepada istrinya Rasulullah itu Siti Aisyah, kira-kira amalan apa yang belum aku ikuti sebagai para sahabat ini? Ada nggak amalan-amalan yang belum terungkap lah kan gitu. Sedangkan Rasulullah itu kan ketika melakukan sesuatu selalu apa? Uswah ya, selalu mencontoh, dan sahabat selalu ngelihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar pengen tahu gitu, kira-kira ada nggak yang masih tersisa gitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi sahabat ini belum ngikutin kebaikan-kebaikan yang diajarin gitu. Ternyata kata Aisyah ada tuh. Rasulullah itu kalau pulang sholat subuh pasti pulangnya kan udah terang ya. Dalam riwayat Rasulullah kalau sholat subuh pasti pulangnya udah terang, matahari udah meninggi, baru Rasulullah keluar dari masjid. Tapi ketika keluar dari masjid Rasulullah nggak langsung pulang, kan mampir dulu ya, mampir di pasar. Untuk apa? Karena Rasulullah tidak pernah melewati satu hari dengan apa? Bersedekah. Nah, baik sedekah yang sifatnya harta yang dikeluarkan, apalagi kalau yang utama mah sedekah diri berkenaan dengan apa? Duha. Itu salat duha itu selalu. Tapi berkenaan dengan sedekah harta, Rasulullah juga nggak pernah lewat, sekalipun Rasulullah dalam keadaan sulit kan gitu. Karena bicara sedekah bukan lagi punya uang, lagi nggak punya juga mesti apa? Sedekah juga. Kadang-kadang kita memang lagi ada kelebihan baru sedekah kan gitu. Kalau bisa malah lagi susah juga sedekah juga. Nah ini Rasulullah ketika pulang sholat subuh udah terang selalu mampir ke pasar ya, ada pengemis buta kan ya, pengemis buta padahal dia beragama Yahudi ya, karena dia membutuhkan. Rasulullah melihatnya dari sisi kemanusiaan gitu ya, dia membutuhkan ya dikasih. Rasulullah selalu ngapa? Ngasih roti kan gitu. Jangan dibayangkan roti zaman kita sama zaman Rasulullah kan gitu. Kalau zaman kita sama roti ada sari roti, empuk, orang enak, ada lau, ada Holland dan gitu lah, roti enak, empuk. Tapi di zaman Rasulullah roti itu apa? Keras. Makanya Rasulullah sering makan roti dicelup. Pakai apa? Pakai susu atau pakai air. Biar empuk kan begitu ya. Kalau dulu belum ada teh manis kali, belum. Ya. Sehingga Rasulullah kalau nyuapin itu pengemis buta pakai apa? Dipapakin dulu, disuap. Nyuapin itu bukan apa? Dipapak dulu sama Rasulullah. Dikunyahin dulu sampai lembut baru dikasih. Sehingga si pengemis itu merasakan kenikmatan roti yang belum pernah ada. Dia hidup di zaman Rasulullah tapi dia sudah merasakan kenikmatan roti lau ketika itu. Enak banget, empuk banget roti. Tapi jangan pernah kita membayangkan ketika jorok amat ya, nggak boleh. Ini Nabi itu jangankan yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari apa? Dua kemaluannya saja tidak pernah terekspos seperti apa. Ini Nabi mulut Nabi. Ya jangan bayangin mulutnya ya si Ayub kan begitu. Jangan kan dipapakin, kita ngeliat itu jember kan begitu. Itu dipapakin. Hari begitu. Cuman ketika Rasulullah ngapain? Nyuapin, pasti si pengemis buta itu, kamu kenal Muhammad gak? Ya karena buta kan dia gak ngeliat. Kamu kenal Muhammad gak? Hati-hati tuh Muhammad, pembohong besar. Lalu gitu. Ya Nabi mah santai aja. Karena Rasulullah menyangka bahwasanya orang itu lebih baik daripada Nabi. Karena apa? Dari segi apa? Umur, lebih tua, lebih banyak pengalaman. Bisa jadi ada sisi baiknya dari orang itu. Ya udah selesai, Rasulullah pergi. Tapi Rasulullah nggak pernah ngaku kalau itu. Rasulullah kan udah sampai ketika itu Rasulullah meninggal, dia udah beberapa hari kangen tuh, kagak ada yang nyuapin itu roti. Nah ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, dikasih tahu, di sono ada pengemis buta ya, yang tua beragama Yahudi, itu selalu Rasulullah memberikan sedekah kepadanya dengan memberikan roti kepadanya gitu ya. Abu Bakar ngapain? Nulad ya, karena pengen apa yang dilakukan oleh Rasulullah
diikutin gitu, ya udah disuapin aja, dipotesin, disuapin, kasar gitu namanya. Ya bukan kasar, kesannya ya kan kalau Rasul apa? Sampai lembut dulu baru dikasih, ini kagak, potekin. Itu kan roti ya zaman Rasul bakal membagel juga. Celeng orang keras kan gitu. Makan gitu. Tapi si pengemis putih, oh ini lainnya rumahnya kan begitu. Rasa rotinya lain kan gitu. Teksturnya juga beda kan gitu. Ya. Tapi dia terus ya ngerasainnya itu, tapi sambil ngomong, hati-hati lu, katanya sama Muhammad kan begitu. Tetap tuh selalu begitu, emang setiap hari begitu, hati-hati sama Muhammad, pembohong besar. Tapi ketika dia lama-lama ngerasain kok beda amat itu nggak enak gitu. Kok beda nih, kayaknya lu bukan yang biasa dah kan gitu. Ya kan orang walaupun buta kan bisa ngerasain itu. Kok beda ini? Iya, saya emang beda. Yang biasa itu nyuapin kamu itu sudah meninggal dunia. Emang siapa dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jatuh pingsan dia kan gitu. Nangis luar biasa. Akhirnya apa? Bersyahadat gitu. Itu karena saking dari apanya Rasulullah itu punya sikap bahwasanya melihat orang lain itu lebih baik. Ya kalau kita model begitu, kira-kira bagaimana? Ada yang begitu lah, daripada bakal dia katanya. Gitu. Kalau bisa kita jejelin gitu. Kita jejelin bukan rotinya doang, plastiknya kita kasih kan. Gitu. Ya ada ya sahabat Sayyidina Ali kan mencontoh juga kan, bahwasanya melihat orang itu lebih baik. Ya pernah kan yang sejarah ketika sholat itu bangun daripada ruku kita baca Sami Allahu liman hamidah kan gitu kan, peristiwanya ketika Sayyidina Ali mengikuti seorang tua renta yang jalannya udah tertatih-tatih gitu ya, sampai di masjid dia belok. Emang orang Yahudi. Kalau kita ngeliat begitu, tadi gue ikutin 2 kali mau ke masjid lu kan begitu, belok. Ternyata ya Rasulullah begitu luar biasanya mencontohkan akhlak itu kepada para sahabat. Banyak juga luar biasanya sahabat yang mengikuti akhlak Rasulullah, bahwasanya menganggap orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ya utamanya itu jadi pelajaran buat kita, bahwasanya antashtagilla bimasaliha nafsika, menyibukkan diri kita untuk memperbaiki diri kita itu lebih utama daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Justru dengan kita memperbaiki diri kita, dengan sendirinya musuh-musuh orang atau musuh-musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita atau orang yang dengki kepada kita, dengan sendirinya juga akan kalah dengan sendirinya tanpa harus berperang kan gitu. Ya mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Ya rabbal alamin.